Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendo ya. Kali ini aku mau nge-review custom ROM dari Wolf OS. Jadi kalau kalian masuk grup Wolf OS itu di updatean yang di ping paling terbaru ada Wolf OS buat Lavender ya, alias Redmi Note 7 yang di maintain sama Zenitsu ID. Oke, untuk tampilannya seperti ini dan wallpapernya sudah aku ganti ya. Kalau wallpaper yang bawaan kan standar kayak MIUI biasanya. Untuk bloatware-nya ya masih standar aja, dan yang diunggulkan di custom ROM ini tentu saja di bagian customisasinya ya. Di sini kita cek dulu about font. Nanti kayak gini hasilnya, dan customisasinya ada Wolf interface ya. Untuk menunya seperti ini. Ke about font dulu. Untuk MIUI versinya seperti ini, MIUI 12.5 ya. Install automatically kita no aja, 12.56 stabil. Terus untuk all spec-nya dia seperti ini, dan kernelnya sudah aku ganti ya. Alasan aku ganti karena waktu aku cek di Antutunya sih nggak jauh beda ya, cuman untuk hasil CPU throttling-nya itu agak kurang oke. Jadi aku tes pakai bawaan seperti ini. Aku tes pakai kernel bawaannya itu 3 kali kalau nggak salah. Yang pertama ini, terus yang berikutnya ini, ya ini yang ini udah lumayan oke sih sebenarnya, dari awal udah lumayan oke ya. Ini posisinya thermalnya off, terus untuk core controlnya hidup ya. Kemudian aku tes lagi, thermalnya aku matiin, thermalnya aku hidupin, dan sebaliknya kebalikannya yang sebelumnya, hasilnya kayak gini ya kurang lebih. Jadi masih mirip-mirip doang. Kalau awalnya tadi seperti ini masih polosannya. Kemudian aku ganti pakai Mystic yang terbaru di saat video ini aku upload. Itu Mysticnya masih yang terbaru ya, 8.6 kalau nggak salah, yang kayak gini, dan hasilnya seperti ini guys. Ini jauh lebih oke sih menurutku, lebih stabil. Oke, langsung aja kita cek di bagian Wolf OS nya dulu ya. Untuk Wolf OS kayak gini, kita klik di bagian Wolf OS nya, maka bakalan terpampang nama-nama yang terlibat di situ ya. Dan ini dia, kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan soal custom ROM ini, silahkan tanya di sini. Misalkan soal bug ya, ada bug atau gimana, laporkan ke orang ini guys. Terus kalau kita cek di bagian bawah, di sini juga udah ada gendul pecah ya di situ. Kemudian Wolf About tampilannya kayak gini. Yang aneh adalah bukan aneh sih sebenarnya, karena ini emang port ya. LCD 6.3 inci AMOLED ya, padahal ini bukan AMOLED sih. Udah, untuk bawahnya lagi ada display setting ya. Untuk display setting ini kebanyakan aku nggak paham, jadi kita next aja ya. Kemudian bagian status bar ini buat ganti status bar yang ini ya. Ada beberapa pilihan. Di sini aku pilih yang gaya dual, jadi dual itu atas bawah ya, ada 2 baris. Kalau misalkan yang default ya kayak MIUI yang biasa, cuman kayak gini doang tampilannya, 1 bar doang ya. Oke, nanti kalian bisa pilih-pilih sendiri, ada banyak pilihannya di situ. Kemudian ada delimiter, tapi delimiter ini apa aku nggak paham ya. Kalau kalian tahu bisa komen aja nanti di bawah. Yang nggak bisa kita ubah itu yang ini ya, baterai persentase. Ini kayaknya sih buat size nya ya, size baterai persentasenya ini. Tapi walaupun sudah aku polin, dia tetap segini guys, baterai persentasenya. Kelihatan nggak sih? Ya aku deketin, nah itu padahal sudah pol, tapi tetap fontnya nggak berubah untuk size nya. Kemudian di bawahnya ada notifikasi, ini masih standar, kita skip aja. Kemudian ada navigasi pulse, dan navigasi pulsenya itu dia seharusnya muncul di navibarnya ya, di dalam navibar. Tapi yang ini, yang versi yang ini itu berada di atasnya navibar, jadi kurang oke ya. Terus kemudian kalau misalkan kita aktifin pulse seperti ini, dia akan muncul nih waktu ada suara, dia mau muncul. Cuman kalau dalam keadaan kita ngerekam layar, itu dia nanti bakalan hilang guys. Kemudian di bawahnya ada developer option ya, masih standar kayak gini seperti biasa developer option ya. Terus ada setting other, ada Wolf OS part, dan untuk Wolf OS ini menunya atau fiturnya itu lumayan lengkap guys. Ada display color kalibrasi, terus FPS info, kemudian ada spektrum juga, kemudian ada enable to BOS biar sentuhannya lebih responsif, ada GPU sama CPU BOS, kemudian MSM thermal, core control, ini nggak tahu aku buat apa ya. Ada direction juga, terus ada mikrofon sama earpiece gain ya. Jadi misalkan nanti hasil mikrofon kamu kurang kencang suaranya, kamu bisa tambahin di sini ya, ditambahin aja. Kemudian kita cek di bagian SIM card dan mobile network ya. Untuk SIM cardnya aku pakai Indosat di bagian preferred network tipe. Nah kalau kayak gini keren ya, sudah ditambahin, udah banyak pilihan, jadi kita bisa ngunci-ngunci jaringannya ya, mau 3G only apa
4G only. Mana 4G only nya? LTE only, ini 4G only nya di atasnya ya. Biasanya kan cuma 3 dan itu kurang worth it. Kemudian untuk connection dan sharing, aku nggak tahu ini bisa buat sharing VPN apa enggak, tapi yang jelas untuk hotspot portable nya seperti ini tampilannya. Terus ada menu VPN nya juga, ada private DNS, kemudian ya pokoknya kayak gitulah, standar ya. Untuk wallpaper dan personalization, waktu diklik dia nggak muncul, entah abaikan aja. Terus ada always on display kayak gini. Untuk always on displaynya kayaknya sih off ya, tapi nggak tahu juga sih, aku nggak tes karena aku nggak pernah tes ya untuk always on display ini karena bikin boros baterai. Double tap to wake nya ini bisa kita aktifin, kita matiin dulu ya. Nah ini bisa hidup, tapi untuk matiinnya nggak bisa guys ya, walaupun kita tap di bagian status barnya juga nggak bisa. Kalau menurut keterangannya di sini ya, untuk double tap ini dia bakalan bisa aktif kalau kita pakai default atau klasik tema. Jadi temanya pakai yang default atau yang klasik ya. Tapi ya aku nggak nyoba, kalian nanti bisa coba sendiri kalau penasaran. Kemudian di bawahnya ada display. Untuk display ada color scheme, ada refresh rate yang mentok di 60 Hz ya. Terus untuk fontnya, nah untuk fontnya ini kekurangannya adalah waktu kita mau ganti font kayak gini ya, maksudnya waktu kita mau ganti font ke font yang lain, kita apply, itu kita harus reboot dulu HP-nya guys. Jadi ini makan waktu ya. Biasanya kan ada yang langsung bisa keganti, tapi itu minta, kalau yang ini minta reboot dulu, jadi agak kurang gitu. Kemudian di bagian bawahnya untuk password ini aman. Terus baterai, untuk penggunaan baterai menurutku ini agak gimana ya, sedikit agak boros ya kalau pakai kernel bawaannya. Jadi misalkan kalian pengen hemat ya ganti aja kernelnya, pakai kernel andalan kalian masing-masing lah. Terus untuk additional setting, untuk bahasanya tentu aja dia sudah ada bahasa Indonesia ya, karena ini kan dirancang sama orang Indonesia. Kalau nggak percaya nih aku liatin, ini sudah ada bahasa Indonesia juga. Untuk fitur-fiturnya sudah muncul di sini ya guys. Ada apa ini, disable apa ini, low, medium, high. Yang bagian dua ini sama yang ini kayaknya buat ngatur apa itu namanya, CPU sama GPU nya ya. Sekarang kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan dan masih aman, wifi nya masih tetap nyala. Terus kemudian untuk recent aplikasi tampilannya kayak gini dan bisa buat ngunci aplikasi juga. Kemudian untuk cleanernya waktu diklik juga bisa buat hapus sampahnya, jadi sudah praktis ya, sudah berfungsi semua. Kemudian di bagian ini kebaca 1, berapa ini, 1,8 ya, lumayan irit sih menurutku. Kemudian kita bahas soal kameranya. Ada bug di bagian kamera video ya. Kalau untuk yang lain aman. Kamera video ini kita ke setting, kalau kita hidupin image stabilization, waktu kita nge-record bikin rekaman gitu, nge-record video itu sekitar 6 detik, 5 detik, 6 detik dia bakalan force close. Jadi untuk image stabilization nya ini ngebug ya, jangan dihidupin. Kalau untuk yang lain aku rasa masih oke sih. Kemudian untuk magisnya sudah aku rename ya. Seperti biasa kita cek di bagian safety netnya, dan tercentang satu doang. Untuk kecentang semuanya harus pakai modul kayaknya ya, tapi modulnya nanti kalian bisa tanyain aja di grup. Kemudian karena di sini aku pakai line bank, jadi untuk akses rootnya aku sembunyiin pakai trik jadul, kali aja bisa apa, bisa ke hidden ya. Oke, sudah aku hidden dan line banknya kita buka. Oke, ternyata aman ya. Jadi untuk Android 11 rata-rata untuk nyembunyiin line bank itu bisa pakai trik yang jadul aja ya guys. Kemudian untuk skor Antutunya pakai kernel bawaan itu dapat 180 berapa ya, 182.000 sekian ya, dengan rinciannya seperti ini. Dan untuk suhunya menurutku ini agak lumayan sedikit anget ya, agak lumayan lebih anget sedikit. Untuk CPU throttling-nya sudah aku tunjukin tadi di awal-awal ya, kurang lebih kayak gitu. Oh iya, terakhir ada satu hal, yakni untuk Play Store-nya ya. Jadi Play Store-nya itu nggak tahu kenapa, padahal sudah aku set ya, selalu aku set di bagian networknya ini aku setting down semua ya, biar nggak auto update, aku down semua. Tapi nggak tahu kenapa setelah aku tinggal tidur gitu, pokoknya HP-nya itu diam beberapa waktu yang agak lama, itu dia balik lagi ke default guys. Jadi penyebabnya aku nggak tahu ya, penyebabnya apa nggak tahu.
Padahal di bagian app baterai saver ini kalau kita cari playstore-nya ya, untuk playstore ini padahal sudah aku matiin ya di latar belakangnya biar nggak berubah, tapi masih tetap berubah guys. Jadi aku nggak tahu penyebabnya playstore berubah ke default itu apa ya, nggak paham aku. Yes, pokoknya intinya kayak gitu kurang lebih. Kalau misalkan secara keseluruhan ini oke banget dipakai guys, masih worth it ya dipakai. Cuman untuk kekurangannya ya itu tadi, bagian video ada stabilization nggak bisa kita aktifin karena dia masih ngebug. Kalau untuk kekurangannya yang lain aku rasa masih bisa dimaklumi. Gitu aja, makasih banyak sudah nonton, see you, bye bye.